Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 Statistik Bisnis kelas 2D dengan dosen pengajar saya sebut dengan Kasih Ne Raymond Ferry Tumiwa MM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Kaisar Ratu dengan NIM 21302150, Kartika Sumigar dengan NIM 21302044, Jessica Pondaa dengan NIM 21302260, Kasih Karundeng dengan NIM 21302155, Joshua Bude dengan NIM 21302255 dengan materi pengajian data. Pengajian data statistik adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Tujuannya adalah agar statistik mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Pengajian data statistik biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu satu, pengajian data dalam bentuk tabel, yang kedua, pengajian data dalam bentuk grafik. Tabel biasanya mengajikan data dalam bentuk kolom dan baris, sedangkan grafik mengajikan data dalam bentuk gambar visual. Pengajian data dalam bentuk tabel, komponen-komponen yang biasanya harus ada dalam tabel adalah judul tabel, judul kolom, judul baris, sel-sel tabel, dan sumber tabel. Tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jenis tabel baris dan kolom yaitu tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi satu karakter saja. Contoh tabel di atas disebut tabel satu arah karena memiliki satu karakter saja, yaitu jumlah sekolah. Tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang berisi mengenai dua karakteristik berbeda. Contoh tabel di atas disebut tabel dua arah karena terdiri dari karakteristik yaitu sekolah dan tingkat sekolah. Tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang berisi mengenai tiga karakteristik yang berbeda. Tabel di atas disebut tabel tiga arah karena terdiri dari karakteristik yaitu sekolah, tingkat sekolah, dan status sekolah. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel baris kolom yang memiliki karakteristik sendiri, yaitu penyajian data dengan dua faktor atau dua variabel. Setiap variabelnya terdiri dari beberapa kategori, bisa dalam bentuk baris, kolom, dan total. Data yang terdiri dari dua variabel dengan variabel yang satu terdiri dari BB kategori dan lainnya terdiri atas KK kategori, sehingga dapat dibuat tabel kontingensi berukuran B times K KB X K dengan BB menyatakan baris dan KK menyatakan kolom. Berikut ini adalah contoh tabel kontingensi 2 3x2 x 3. Tingkat sekolah negeri SD 1479, SMP 293, SMA 1117. Jumlah 2377. Tingkat sekolah swasta SD 918, SMP 781, SMA 375, jumlah 1586. Tingkat sekolah jumlah SD 1772, SMP 1035, SMA 1156. Jumlah keseluruhan 3963. Penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik adalah bentuk penyajian data statistik berupa gambar-gambar visual. Oleh karena itu, penyajian data menggunakan grafik akan mempermudah dalam penyampaian sebuah data. Penggunaan data akan lebih mudah memahami keadaan data yang ditampilkan melalui grafik daripada tabel karena manusia cenderung lebih menyukai sesuatu yang disampaikan secara visual daripada melalui kata-kata. Ada banyak jenis penyajian data dalam bentuk grafik. Berikut akan disajikan hanya beberapa bentuk saja. Yang pertama,
Grafik batang. Grafik batang merupakan grafik yang terdiri dari batang-batang. Grafik batang dapat digambarkan secara vertikal maupun horizontal. Grafik batang terdiri dari dua bagian, yaitu grafik batang tunggal atau single bar chart dan grafik batang ganda atau multiple bar chart. Grafik batang lebih cocok menggambarkan, bertujuan memberikan perbandingan sebuah rangkaian data. Contoh grafik batang tunggal atau single bar chart adalah sebagai berikut. Jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta 2019 sampai 2020 semester ganjil. Di sini menunjukkan bahwa Jakarta Timur dan Jakarta Barat memiliki jumlah sekolah yang paling tinggi, yakni mencapai 1000. Contoh grafik batang ganda atau multiple bar chart adalah sebagai berikut. Jumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut tingkat sekolah di Provinsi DKI Jakarta 2019 sampai 2020 semester ganjil. Di sini hanya menunjukkan Jakarta Timur yang paling banyak memiliki jumlah sekolah, yakni mencapai 6.000 lebih. Grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang posisi titik-titiknya dihubungkan dengan garis-garis saja. Grafik garis dibuat dengan dua sumbu X yang menunjukkan bilangan bersifat tetap seperti tahun, ukuran, dan lainnya. Sementara pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya dapat berubah-ubah seperti jumlah, harga, dan lainnya. Biasanya, grafik garis digunakan untuk melihat perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan harga emas setiap hari, perkembangan inflasi setiap bulan, dan lain-lain. Di gambar tersebut disajikan contoh grafik garis perkembangan penjualan spare part mobil sebuah toko onderdil mobil. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan sebuah grafik yang berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa irisan. Umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Untuk membuat grafik lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran, kemudian bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor berisi kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam format derajat. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi lingkaran. Contoh pembentukan grafik lingkaran dapat dilihat pada tabel tersebut. Ada jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 semester ganjil. Ada kabupaten kota, sekolah, persentase, dan derajat. Pertama, hitung terlebih dahulu persentase berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, tiap nilai data diubah ke dalam bentuk derajat. Misalnya, menjadi pada baris kepulauan 1000. Derajatnya adalah 22 kali 360 bahagi 3963 adalah 2,0 derajat. Jakarta Selatan, derajatnya adalah 828 kali 360 bahagi 3963 adalah 75,2 derajat. Begitu seterusnya, sehingga setiap baris mendapat derajatnya masing-masing. Total jumlah derajat keseluruhan adalah 360. Grafik lingkaran diperoleh dari pembagian lingkaran berdasarkan derajat yang dihasilkan. Yang keempat, ada scatter plot. Scatter plot adalah kumpulan data yang terdiri atas dua variabel, dapat dibuat dalam sumbu koordinat yang merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar dan garis penghubung antara titik-titik dihilangkan, maka disebut scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua kelompok data yang jumlahnya sama. Tujuannya untuk melihat pola apakah hubungan antara dua variabel linear atau non-linear atau tidak berhubungan sama sekali. Langkah-langkah pembentukan scatter plot yaitu kumpulkan pasangan data x dan y, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum untuk kedua variabel x dan y, tetapkan skala pada sumbu datar x dan sumbu tegak y, dan yang terakhir buat plot data. Berikut adalah pembuatan scatter plot dari tabel sebagai berikut.
Yang pertama, data kadar nikotin dan gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh 15 merek rokok. Merek A, karbon monoksida 13,6, nikotin 0,86. Merek B, karbon monoksida 16,6, nikotin 1,06, dan seterusnya. Kedua, kadar nikotin dan gas karbon monoksida pada rokok sebagai berikut. Histogram adalah suatu daftar frekuensi yang disajikan dalam bentuk grafik yang dibangun oleh persegi panjang dengan lebar yang sama dan berimpit. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Sebuah histogram kita dapat membuat poligon frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang histogram. Contoh histogram adalah sebagai berikut. Nilai ulangan 55-59, frekuensi 4, titik tengah 57, dan seterusnya. Dan contoh histogram yang terbentuk bisa dilihat di gambar. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah, jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dan poligon frekuensi adalah 1. Histogram menggunakan batas kelas sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Dan 2. Grafik histogram berwujud segi empat sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon yaitu buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling berpotongan. Untuk membentuk histogram, gambarkan batang kelas-kelas interval sesuai dengan frekuensi pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk membuat garis poligon, tentukan titik tengah tiap kelas dan hubungkan nilai titik tengah sesuai dengan nilai frekuensinya. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. OGIF dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Pada OGIF positif, menggunakan batas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan pada OGIF negatif, menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Batas atas kelas diperoleh dengan cara menambahkan nilai tinggi pada kelas tersebut dengan 0,5. Batas bawah kelas diperoleh dengan cara menggunakan nilai terendah pada kelas tersebut dengan 0,5. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi setiap kelas dengan menggunakan frekuensi semua kelas di atasnya. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari diperoleh dengan cara mengurangkan semua frekuensi dengan frekuensi kelas di atasnya.